Digital Valley, inkubasi potensi digital kreatif. Saat jeda break tadi kita berbincang bahwa ini Pak, karena kayak dari Bandung Digital Valley sendiri sempat menerima award ya Pak ya, ada 2 tenan yang menerima award. Bisa dijelaskan Pak Indra atau Pak Jody, silakan. Ya, itu mungkin Pak Indra bisa nambahkan mengenai bidangnya. Jadi memang pada saat Indonesia Game Show awal bulan ini di Jakarta Convention Center, ya 2 tenan kami yang bergerak di bidang game developer itu mendapatkan award. Satu tuh Ulin ya. Ulin. Ya. Yang kedua Dread Out Digital Happiness. Kebetulan itulah salah satu hasil yang cukup membanggakan lah bagi kami. Di samping juga sebetulnya ada 3 lagi hasil tenan di BDV ini yang sudah diambil oleh anak perusahaan Telkom. Jadi sudah siap untuk dikomersialisasikan. Sudah siap untuk dikomersialisasikan. Produknya yang diambil. Produk apa Pak yang diminati sendiri Pak? Yang oleh anak perusahaan Telkom itu ya, ada aplikasi untuk Salesforce, lalu ada aplikasi untuk dokumen dan form processing, lalu satu lagi aplikasi untuk restoran. Wow. Semuanya itu cloud computing. Jadi generasi terkini dari software ya, di mana nanti penggunanya tuh nggak harus beli, tapi cukup menyewa saja. Berarti cukup potensial nih Pak ya? Betul. Kalau begitu, apakah Telkom juga akan mengarahkan ke kayak tadi ada aplikasi untuk restoran? Ya, kalau ada orang membuat suatu aplikasi, sebaiknya udah ke arah komersialisasi ke UKM atau ke arah big companies, aplikasi itu apa arahan-arahan apa yang biasanya yang Telkom berikan ke para pemuda tenan itu? Ya, sebetulnya untuk kategori untuk khusus BDV ini kita buka sih, tidak khusus untuk Telkom. Kita lihat memang kira-kira pasarnya ada di Indonesia. Jadi tidak spesifik kebutuhan Telkom. Telkom sih punya program sendiri sih di luar ini yang memang untuk kebutuhan Telkom yang kita namakan Indigo Fellowship sebetulnya. Ada award. Beda ya dengan berbeda. Indigo. Kalau ini umum Pak, yang lebih kepada tadi masyarakat luas secara umum di luar Telkom juga gitu. Ini kita bebaskan. Yang penting ini mungkin secara pasar nanti sangat potensial. I see. Jadi memang sifatnya CSR tadi ya, pure CSR ya kalau. Jadi selain memberikan bantuan dana, tapi juga memberikan kebebasan kepada tenan-tenan sendiri, kalau memang ada pihak lain yang berminat seperti itu ya Pak? Betul. Memberikan kebebasan. Nanti di akhir justru kita berharap banyak sih. Kalau di luar kan jumlah venture capital tuh mungkin bisa ratusan bahkan ribuan gitu. Iya betul. Yang berminat, kita harapkan sih justru itu yang ada di Indonesia sehingga makin menumbuhkan minat bagi. Sudah adakah yang berminat Pak mungkin mengajukan? Bisa jelaskan gimana? Kecuali anak perusahaan tadi yang 3 ya. Apakah sudah ada pihak-pihak lain yang berminat? Venture capital yang datang gitu. Apa usahanya? Kita pernah kedatangan beberapa venture capital, Pak. Ada yang dari Silicon Valley, ada yang dari Indonesia yang beroperasi juga di Southeast Asia lah ya. Itu juga mereka ada beberapa minat, tapi kami waktu itu bilang ini kan programnya masih berlangsung, jangan sekarang lah. Nanti takut kayak Ijon gitu ya. Nunggu siap dulu baru. Jangan diiming-imingi duit dulu ya. Biar berkreasi dulu ya. Banyak bidang yang cukup potensial gitu sendiri. Apakah pemerintah sudah memberikan bantuan atau paling nggak menawarkan bantuan gitu untuk makin meningkatkan perkembangan Bandung Digital Valley ini sendiri? Mungkin belum secara intensif, tapi paling tidak beberapa kunjungan instansi pemerintah sudah ada kepada kami, termasuk dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif Indonesia sudah ada sih. Memang kita sempat bicara kemarin gitu ya, mudah-mudahan aja nanti tampaknya kita juga akan coba berdiskusi lebih lanjut. Yang berharap lah ada sesuatu yang bisa kita. Apa yang ditawarkan pemerintah, promosikah atau? Karena ternyata pemerintah pun punya program yang sejenis gitu ya, bagaimana mengembangkan industri kreatif. Nah tentunya kita sudah punya tadi fasilitas, bagaimana kita bisa kembangkan bersama-sama. Mungkin itu pun sangat menarik bagi kami gitu ya. Tadi karena seperti kami sampaikan, pertama dari sisi facility untuk fisik itu pun bisa kita improve atau kita besarkan, kita tambah. Kemudian tadi dari sisi financial juga, dan untuk funding juga kita bersama-sama bisa juga dengan pemerintah sebetulnya. Kalau untuk funding sendiri ada batasan dana nggak sih Pak yang diberikan kepada tenan gitu? Sesuai dengan bidangnya atau ada batas tertentu? Sampai saat ini memang bervariasi, dari mulai puluhan juta sampai ada miliar dari Telkom ini untuk satu perusahaan ini. Ya sangat tergantung, bervariasi tergantung bisnisnya. Ya memang sampai saat ini sih kami coba batasin memang satu program ini per tahun ya ada maksimumnya 5 miliar lah.
1 tahun? 5 miliar untuk satu perusahaan maksimum. Ya, tapi ya tergantung, ada yang 10 juta juga, jadi tergantung kepada ya programnya lah. Kalau untuk pemula 5 miliar 1 tahun cukup besar tidak Pak Kanaka? Cukup besar sebenarnya. Malah saya takut kalau terlalu besar itu kadang-kadang bisa membunuh kreativitas sendiri. itu yang berbahaya. Oke. Ya, jadi yang sampai tadi miliar sudah kepada konteks ke venture capital Telkomnya. Oke. Jadi itu adalah satu company di mana Telkom posisinya di situ sebagai venture capital langsung. Tapi yang tadi program inkubasi sih rata-rata di bawah 100 juta. Oke. Ya. Kalau untuk 18 tenan ini sendiri, bidangnya apa aja sih Pak, bisa dijelaskan mungkin Pak? Atau lebih banyak ke games atau aplikasi yang lain? Ya, games kebetulan sekarang tuh, kemudian ada aplikasi di bidang bisnis, kemudian ada education, satu lagi untuk portal dan commerce. Ada 4 area itu. Paling banyak Pak? Paling banyak mungkin bisnis ya. Rata ya. Kebetulan batch yang pertama ini rata. Agak rata ya. Ya. Jadi memang sengaja dibuat rata atau kecenderungannya memang? Kebetulan yang lolos seleksi dan kita nilai layak untuk dikembangkan itu rata gitu. Tapi nanti batch kedua kita rencananya tematik, batch kedua dan berikutnya. Jadi Batch kedua itu akan dilaksanakan kapan Pak? Awal 2013. Awal 2013. Dan itu diseleksi dari sekitar 600 member yang sudah ada atau akan dibuka lagi Pak? Dibuka juga. Iya. Jadi Kalau member tiap hari kan kita bertambah. Nanti dari yang terakhir aja. Itu sekian yang ada. Sekarang ini baru 600, tapi sekarang 660 tidak terbatas. Nanti bisa aja bulan depan bisa 1000 lebih bisa. Dan syarat untuk menjadi tenan sendiri? Tadi mungkin ada seleksinya ya. Ada seleksinya. Tapi memang betul, walaupun dia belum jadi member, tapi pada saat mendaftar kita minta jadi member dulu. Karena di portal itu sudah ada ininya juga, workflow-nya. Jadi termasuk untuk submission proposalnya, lalu nanti penilaian, nanti semuanya di portal itu. Jadi mereka harus mendaftar dulu sebagai member. Jadi masih terbuka kesempatan untuk ikut batch kedua kalau memang pemirsa di rumah berminat untuk bergabung di Bandung Digital Valley ini ya. Baik, kita akan jeda dulu Pak Kanaka dan Bapak-Bapak. Kami akan lanjutkan perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di ICT4 Indonesia. Kembali bersama kami di ICT4 Indonesia, bekerjasama dengan Masyarakat Telematika Indonesia. Tadi pas jeda iklan Pak Kanaka ada pertanyaan yang kayaknya seru nih Pak. Iya, jadi kalau ngelihat tadi pengalaman bagaimana saya melihat orang yang tanda kutip kreatif gitu ya. Orang kreatif itu kan bukan orang yang jalan pikirannya linear seperti saya seorang engineer gitu ya. Orang kreatif itu jalannya kemana-mana. Bagaimana kisi-kisinya atau untuk mengarahkan kreatif menjadi kreatif yang bermanfaat ke dalam bisnis, jadi bukannya kreatif yang, terutama orang-orang yang kreatif kan hobinya mereka adalah di bidang itu ya. Kalau programmer ya udah hobinya. Bagaimana mengarahkan apa yang terjadi pengalaman selama ini gitu? Itu memang menarik Pak. Jadi memang namanya juga industri kreatif digital. Jadi insannya juga unik-unik dan mereka juga punya ide dan mereka sangat percaya dengan idenya tersebut. Nah di BDV ini kita challenge karena kan kita ada mentor dan juga ada tutor yang mereka rata-rata kalau mentor itu adalah orang yang di industri kreatif digital ini sudah sukses. Sementara kalau tutor itu backgroundnya murni manajemen. Nah di situ mereka akan di challenge setiap hari. Apakah misalkan saya punya produk ini, saya yakin nih produk ini akan laku di pasar. Itu kan baru dari sudut pandang dia. Nah kemudian itu akan diimbangi oleh challenge dari mentor dan tutor tadi. Kalau perlu sampai survei ke market. Kita juga sempat ada misalkan tenan yang dia produknya adalah educational content untuk umur prasekolah. Kebetulan di Bandung kan ada Car Free Day mirip di sini ya. Ya kita ajak jalan, kita buka booth di situ, lalu ada anak-anak sama orang tuanya, kita suruh mampir, coba main. Kalau mereka tertarik, oh ya memang benar mereka suka. Tapi kalau mereka nggak tertarik, itu PR lagi. Jadi selama ini kepercayaannya salah. Jadi itu ego produk yang kadang-kadang tinggi dari kreator itu harus diimbangi sama objektivitas dalam bisnis. Gitu. Adakah kurikulum gitu Pak yang mungkin dibuat oleh BDV yang diterapkan ke para tenan ini sendiri atau seperti apa? Kita untuk bisnis development ya, untuk pendampingan bisnis ini kita ada 9 area. Mulai dari entrepreneurship, lalu management, lalu business model, finance, sales and marketing, hak kekayaan intelektual, legal, lalu ada strategi,
ada yang kelewat kayaknya. Cukup komplit. Ada 9 aspek di bisnis gitu. Dan itu diajarkan dalam periode waktu 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan. Pengajarannya 4 bulan, lalu ditambah 2 bulan untuk penyelesaian produk dan juga enhancement dari materi yang sudah diberikan sebelumnya. Dengan waktu 4 bulan untuk pengajaran kira-kira itu cukup tidak, Pak? Mau nggak mau harus cukup, karena industri kreatif digital ini beda sama industri yang lain. Pergerakannya sangat cepat. Mungkin kita ingat dulu Friendster sangat terkenal, tiba-tiba kelelep karena ada Facebook dalam hitungan setahun atau 2 tahun gitu ya. Jadi kalau kita program inkubasinya terlalu lama, dikhawatirkan trennya udah berubah. Oke. Jadi kita harus cepat. Ilmu-ilmu dari mentor dan tutor ini sudah cukup tersampaikan kepada para tenan ya Pak ya, dengan periode waktu itu ya Pak ya? Ya, karena kita pun pendekatannya beda, jadi beda sama kuliah MBA. Kalau kuliah MBA dengan materi yang banyak tersebut dalam waktu 6 bulan tentunya nggak cukup. Tapi kita punya kepercayaan bahwa UKM itu bukan perusahaan besar yang dikecilkan. Jadi materi MBA yang untuk perusahaan besar itu sebetulnya kalau menurut pendapat kami itu tidak cocok untuk UKM. Jadi kita bikin kurikulum sendiri yang memang tepat guna untuk UKM. Akan ditambahkan? Ya, di samping itu kan kita juga ada 3 orang tutor yang setiap hari standby. Jadi mereka bisa diajak diskusi, konsultasi setiap saat oleh mereka. Ya, jadi selain yang 9 modul tadi secara resmi diajarkan, itu ada 3 orang standby di BDV yang setiap saat mereka bisa ajak diskusi. Full time gitu Pak ya? Full time. Ya, full time. Itu ada jam kerjanya atau enggak? Kalau apakah ini 24 hours operation? Kadang-kadang kembali lagi kepada karakter orang kreatif, kadang nggak ada jamnya ya. Kreatif itu gimana Pak? Apakah ada jam-jam operasi ya, gimana Pak? Ya, jam operasi mungkin Pak Indra bisa lebih sampaikan lagi. Saat ini memang jam 8 sampai jam 5 sore. Pak. Kita lihat memang seperti apa keinginannya. Sampai saat ini sih kelihatannya itu yang coba kita lakukan. Tapi kalau ke depan memang permintaannya sampai tengah malam segala macam juga kita tidak tertutup kemungkinan untuk membuka itu. Ya, kita lihat permintaan aja. Gitu. Ya karena saya lihat kadang-kadang seperti yang di Jakarta ya, di cyber building itu 24 hours, jadi isinya anak-anak muda yang benar-benar bergerak. Sebetulnya mulai bulan ini, kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu, kita sudah buka sampai malam sih. Sudah sampai jam 11 malam. Sudah ada. Tapi masih terbatas. Masih terbatas. Hanya untuk tenan-tenan ya. Oh, untuk tenan. Kalau untuk prospeknya ke depan, Bapak sendiri melihat seperti apa? Ya tentunya yang tadi sampaikan Pak Indra, kita sih optimis ke depan peminat tentunya akan sangat banyak. Karena bagaimanapun memang era sekarang ini adalah era kreatif, ya era kreatif. Jadi sudah di mana-mana lah abad 21 ini adalah abad industri kreatif. Nah khususnya kan industri kreatif digital ini pun di Indonesia sangat berkembang, tadi disampaikan oleh Pak Indra. Nah kalau kita lihat dari 14 aspek industri kreatif di Indonesia, ya memang industri kreatif digital salah satu yang punya pertumbuhan tinggi. Kalau kita lihat sih, saya lihat data sekitar 15-17%. Sehingga saya sih optimis ke depan ini akan semakin banyak peminat. Apalagi ada wadah untuk itu ya betul, Pak ya? Betul, karena di dalam dunia bisnis itu rasio antara sukses dan gagalnya itu rendah sekali. Bisa dibilang 1 di antara 100 atau 1 di antara 1000 yang bisa sukses. Nah, dengan adanya inkubasi ini itu menaikkan rasio sebenarnya. Jadi kemungkinan untuk sukses lebih baik. Lebih besar. Yang tadinya tidak kepikiran bahwa hobi ini bisa menghasilkan, mungkin jadi tahu bahwa kreativitas dia itu memang dihargai mahal gitu Pak ya. Iya, betul. Itu harapan kita semuanya ya. Ya itu dulu salah satu juga karena Telkom juga melihat begini, mungkin bagaimana Indonesia bisa ke depan bersaing dengan negara lain, itu salah satu potensinya adalah di industri kreatif. Ya. Kalau kita bicara manufacturer, contohnya mungkin udah ketinggalan, udah nggak mungkin lah. Cina udah demikian murahnya. Betul. Jadi kalau mau bicara industri kreatif, Indonesia sangat potensi. Kita sangat banyak gitu ya, budaya, adat istiadat segala macam. Juga creativity juga, kalau kita lihat orang Indonesia sangat besar sebetulnya ya. Banyak sekali sebetulnya order-order dari luar kan, animasi-animasi juga dari Indonesia. Nah ini yang makanya ingin kita dorong, sehingga sih mestinya sih besar itu potensi. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan bekerja sama dengan swasta, mungkin selain dengan Telkom. Oh iya. Tadi yang saya sampaikan ini sih kita justru ingin sebetulnya sebanyak-banyaknya kita mengajak perusahaan-perusahaan lain juga bersama-sama mengembangkan sebetulnya yang kita namakan ekosistem inovasi ya. Biar benar-benar excellent gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Pemirsa, setelah jeda berikut kami akan lanjutkan di segmen terakhir ICT for Indonesia. Tetaplah bersama kami.
kita sudah sampai di segmen terakhir ICT for Indonesia dan masih membahas soal Bandung Digital Valley, inkubasi potensi digital kreatif. Saya ke Pak Jody, ini udah di segmen terakhir Pak, mungkin bisa dijelaskan harapan ataupun pencapaian seperti apa yang akan diraih oleh Bandung Digital Valley jangka panjang gitu? Memang kita juga punya target internal sih, ke depan ingin ada sejumlah aplikasi yang sudah bisa dihasilkan oleh Bandung Digital Valley ini. Nah ini yang kita harapkan itu baik itu yang sifatnya web based, kemudian mobile based application gitu, apalagi kan sekarang mobile salah satu yang terbesar lah Indonesia ini di dunia ini. Nah memang kita ada target dan kita harapkan sih itu bisa tercapai gitu ya. Intinya kita ingin supaya bisa menghasilkan sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan di bidang industri kreatif digital yang tadi mapan gitu ya. Sehingga ke depan tadi sebetulnya tujuan utamanya bisa juga mendorong perekonomian nasional tadi. Nah tentunya harapannya sih kita bisa didukung oleh semua pihak dan kita juga sebetulnya mengajak lah berbagai pihak, tidak hanya dari telekomunikasi, kita ingin mengembangkan ini pun kepada pihak swasta lainnya gitu ya, untuk bersama-sama mengembangkan Bandung Digital Valley, karena konsep Bandung Digital Valley itu adalah sebagai hub kita pinginnya. Jadi kita ingin ada sel-sel yang sejenis di seluruh Nusantara gitu. Jadi mungkin nanti ada Jakarta Digital Valley atau Surabaya Digital Valley gitu ya Pak? Persis, kita harapkan seperti itu. Saat ini Mbak, kota-kota yang sudah banyak pemain di bidang industri kreatif digital itu ada 5. Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Bali. Tapi memang Bandung cukup signifikan di antara kelima kota itu. Jadi diharapkan minimal di 5 kota itu harusnya ada. Apakah sudah mulai? Dari 5 kota ini apa? Kota mana yang mau dituju berikutnya apa? Keduanya mungkin akan Jakarta dulu atau Yogyakarta dulu? Sebetulnya kalau dari sisi Telkom kita ingin ini berhasil dulu sih sebetulnya. Tapi kalau ada pihak lain yang mau buka, kita akan bersama-sama kembangkan. Ini kita harapkan sih. Tapi kalau dari sisi Telkom sendiri, karena untuk satu tadi kreatif camp sendiri kan dananya cukup besar juga gitu ya, sehingga ya kita coba fokuskan dulu lah supaya berhasil menjadi apa ya percontohan nantinya, sehingga kedepannya akan lebih mudah ditiru gitu. Butuh dukungan seperti apa Pak Indra? Ya, tadi seperti Pak Jody sampaikan, memang BDV ini kan tujuannya jangka panjang itu untuk membentuk ekosistem yang diperlukan Mbak. Jadi kan ada startup, lalu ada inkubator, lalu nanti dengan adanya inkubator diharapkan produknya lebih berkualitas, mengundang venture capital lebih banyak masuk lagi, jadi ekosistemnya lengkap, pasarnya juga ada gitu. Nah sebetulnya pemerintah adalah salah satu pihak yang juga diharapkan untuk terjun langsung dan juga memfasilitasi tumbuhnya ekosistem. Dan ini bisa meng-cover beberapa kementerian ya Pak ya? Iya, banyak ada Kominfo terkait, Parekraf terkait, perindustrian terkait, everybody's business ya. Bukan entertainment ya. Mudah-mudahan bakal ada Upin Made in Indonesia. Versi Indonesia Pak ya. Mungkin Angry Bird versi Indonesia. Pakai batik Pak. Contoh nyata support seperti apa yang dibutuhkan? Contohnya saya mengambil contoh negara tetangga Mbak, Singapura. Singapura itu dana untuk istilahnya seed capital itu dibelikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah punya budget setiap tahunnya berapa, misal katakanlah $1 juta Singapura untuk seed capital buat perusahaan yang baru tumbuh. Tapi supaya penyalurannya benar dan dananya itu terpakai untuk yang produktif, itu dikontrol oleh inkubator. Jadi perusahaan-perusahaan swasta bisa bikin inkubator dengan memanfaatkan dana inkubasi dari pemerintah. Jadi kan dibanding misalkan langsung memberikan kredit atau bantuan kepada UKM, nanti takutnya malah belum tentu juga bisa berkembang ya Pak ya? Mereka juga belum tentu siap menerima dana, belum tahu mengelolanya seperti apa. Kalau lewat inkubator kan lebih. Yang penting kan ada mentorshipnya ini yang sangat ini, arahan, dan itu sangat diperlukan oleh para. Kalau Pak Karaka sudah melihat Bandung Digital Valley ini kan sebagai salah satu inkubator yang memang betul-betul potensial untuk mencetak teknopreneur katanya tadi ya Pak ya. Butuh support seperti apa Pak sebenarnya Pak? Yang jelas tadi sudah disampaikan, karena salah satu contoh yang pernah saya lihat yang tadi saya lihat teman-teman di Jakarta itu benar dari luar, dari Sweden, dari inkubator luar malah melihat ke sini untuk melihat mana yang bisa saya bawa dan mana yang saya sambil. Itu jangan sampai terjadi kan, karena intellectual property akan menjadi milik luar gitu. Dan bahkan saya pernah ketemu ada satu anak muda begitu yang akhirnya diambil, sehingga dia bekerja walaupun di Indonesia tapi bekerja untuk perusahaan di luar gitu, dan hasil daripada
kerjanya itu akhirnya di copyright di sana karena memang bosnya ada di luar, foundernya ada di luar gitu. Sayang katanya, sayang sekali. Dan itu yang harus dijaga, jangan sampai sumber daya manusia kita yang memang potensial diambil di luar ya Pak ya? Iya, sehingga untuk menjaga itu ya harusnya, karena ini dunianya sudah dunia terbuka ya, pemerintah maupun perusahaan besar bisa menjaga ini dan menjaga ini di dalam negeri kalau bisa gitu. Dan ini baru tahap awal daripada. Oke, di segmen terakhir Pak mungkin bisa disampaikan kepada mungkin pemirsa di rumah ada yang berminat, memiliki keinginan untuk bergabung sebagai member atau syukur-syukur mungkin bisa jadi tenant untuk Bandung Digital Valley, bagaimana caranya Pak? Ya, tinggal masuk ke website www.bandungdigitalvalley.com. Ya, tinggal mendaftarkan saja di sana untuk menjadi member. Persyaratannya Pak? Hanya memberikan beberapa data sederhana aja, nama, beberapa data identitas. Kemudian sekarang pun bukan keahlian lah, mereka bergerak di bidang apa pengembangannya sehingga kita tahu potensinya. Nah, tahapan selanjutnya mungkin seperti sampaikan Pak Indra nanti ada tahapan-tahapannya kalau sampai menuju kepada tenan. Nanti kan menjadi partner dulu, kemudian baru kita seleksi. Nah, mereka harus mengajukan suatu abstraksi proposal yang kita evaluasi untuk menjadi tenan. Tidak rumit, yang penting kreatif ya Pak ya? Betul, betul, nggak rumit kok. Dengan daftar aja di sana sudah. Dan semuanya gratis. Semuanya gratis. Termasuk fasilitas yang ada di sana semuanya gratis. Untuk batch kedua sendiri akan dimulai kapan Pak? Awal tahun 2013, bulan Januari. Jadi mungkin kita Desember tuh kita mulai roadshow. Mulai roadshow dan publikasi, lalu nanti proses penerimaan formnya kita di bulan Januari. Jadi promosi yang dilakukan dari BDV sendiri dengan roadshow ke roadshow ke tadi utamanya ke klaster-klaster tadi 5 kota. Kita harap bisa kita lakukan itu. Lalu juga kita kerjasama dengan media untuk membantu publikasinya. Baik, kita doakan saja semoga inkubator ini bisa benar-benar mencetak para teknopreneur gitu ya Pak. Dan mudah-mudahan ini menjadi percontohan dengan inkubator-inkubator lain yang akan ada kita di tunggu Indonesia. Jakarta Digital Valley, Jakarta Digital Valley dan beberapa kota besar lainnya ya. Dan pemirsa yang berminat boleh buka www.bandungdigitalvalley.com untuk bisa mengisi. Intan Nurani pamit, terima kasih dan sampai jumpa di ICT for Indonesia berikutnya. Selamat malam.